menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga atas dedikasinya. Semua yang berada di garis depan bukan sedang berkorban, tapi sedang dapat kehormatan mewakili kita semua, seluruh bangsa Indonesia, hadir di sana untuk menyelamatkan, hadir di sana untuk meringankan beban. Mari kita tunjukkan soliditas kita sebagai bangsa yang kuat dan penuh kasih. Saatnya kita bersama-sama mengulurkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu kita mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, yang kebetulan beberapa hari yang lalu sampai hari ini itu masih dalam situasi bencana. Dan mudah-mudahan bencana tersebut bisa cepat berlalu dan apa yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat itu bisa berlalu dengan cepat. Tentu uluran tangan dari semua pihak sangat dibutuhkan. Ada satu yang menarik, karena kita tahu bahwa di Sumatera Barat ini adalah merupakan salah satu provinsi yang dimenangkan oleh Anies Baswedan. Dan sayangnya ya, karena Anies Baswedan hanya mampu memberikan ucapan selamat melalui media sosial dan tidak memiliki mungkin kesempatan untuk terjun langsung ke lokasi bencana. Lain halnya dengan capres nomor urut 2, sekalipun di Sumatera Barat suaranya kecil dibandingkan Anies yang di atas 50%, tetapi Pak Prabowo, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa Prabowo itu adalah orang yang ikhlas, kali ini kembali membuktikan hal tersebut. Beliau mengirim bantuan terhadap masyarakat yang ada di Sumatera Barat, lalu kemudian menyusul turun langsung menyampiri warga yang kena bencana. Bagaimana situasi dalam kunjungan Pak Prabowo? Coba kita simak secara bersama-sama. Siap, asli Prabowo. Siap. Aceh, siap. Tanya Bapak. Siap. Tanya Bapak dulu. Ini ada. Di bawah. Dulu pendakian Jalan cepat dah. Tangan nyala, senang. Dorong. Datang ke sini pertama untuk menyampaikan bela sungkawa pada keluarga korban. Di sini kita melihat bagaimana Pak Prabowo begitu sangat dekat dengan rakyat yang ada di Sumatera Barat. Padahal kita tahu ya bahwa baru-baru ini dilakukan perhelatan pileg, pilpres, dan Pak Prabowo minim suaranya di sana dan yang menang adalah Anies Baswedan. Tetapi sekali lagi itulah pemimpin kita ini, betul-betul seperti yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Sekali lagi saya ulangi bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang ikhlas, dan kali ini sahabat-sahabat sekalian dia perlihatkan bagaimana waktu berkunjung ke daerah Sumatera Barat, hal di luar daripada dugaan kita semua dan membuat bulu-bulu kita merinding bila melihat video tersebut. Dan saya ingin ucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua tugas, semua pihak
yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban, membawa para jenazah dan yang masih terluka. Dengan kerja keras saudara, dengan rasa tanggung jawab semua pihak, kita bisa mengatasi semua. Itu tadi adalah merupakan pernyataan Pak Prabowo ketika ada di lokasi pasca memberikan bantuan dan bertemu dengan warga yang terkena dampak bencana. Sungguh satu perhatian yang sangat luar biasa, dan saya merasa bahwa ke depan saya punya keyakinan yang kuat Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama untuk wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Beliau betul-betul bisa menjadi simbol pemersatu bangsa kita, karena kita tahu di Indonesia ini berbagai macam suku dan bangsa, agama yang diikat dalam satu kebinekaan. Saya kira memang membutuhkan pemimpin yang betul-betul ikhlas melayani rakyat, dan tentu harus dibaluri dengan nilai-nilai pluralisme, dan itu ada di tangan Pak Prabowo. Kedatangan Pak Prabowo ini kemudian mengundang reaksi dari berbagai netizen. Ada yang kemudian mencoba mereaksi dengan mengomentari Anies Baswedan yang katanya mendapatkan suara banyak di sana, tetapi kemudian tidak datang di daerah bencana untuk ketemu dengan warga dan memberikan bantuan langsung. Dan itulah netizen 62, saya kira kita sudah tahu semua. Memang luar biasa ya, karena dalam situasi bencana seperti ini pun mereka masih sempat memberikan kritikan terhadap orang-orang yang seharusnya memang ikut berjibaku bersama dengan orang-orang yang pernah memberinya suara besar ya. Ini bukan berarti bahwa ada istilah balas budi dan seterusnya. Tapi bencana seperti ini seharusnya memang ujian bagi semua orang untuk tergerak hatinya. Siapa yang tulus dan siapa yang ikhlas. Disinilah akan diuji sahabat. Ini ada reaksi dari netizen. Sepertinya orang Sumatera Selatan ini. Sumatera Barat kan sekarang kan dalam keadaan musibah. Nah, aku nak bertanya pada yang kawan-kawan di sini ya, Anies tuh sudah datang ke belum ke Sumatera Barat? Muhaimin beserta Rapli Harun yang suka berkor-kor yang memasukkan Jokowi itu, lah datang kok belum ke situ? Nah, kalau dia belum datang, aku yang nyuruh dia datang. Nah, ini lagi ada satu sahabat ya. Jadi coba kita dengar yang ini seperti apa harapan-harapannya dan bagaimana melihat Indonesia ke depan ini pasca Pilpres. Seperti apa Anies Baswedan yang seharusnya dilakukan sebagai orang yang mendapatkan suplai suara terbesar di Sumatera Barat. Salam sejahtera bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia. Saya ingin bercerita sedikit tentang pemilihan kemarin. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ada salah satu daerah yang memenangkan Anies Baswedan waktu itu 01 yang katanya orang yang taat, beragama, berbudi luhur, peduli sama rakyat. Bahkan Prabowo selalu menghujat, janji, dan segala macamnya. Tapi kenyataannya apa? Pada masa sekarang ini, begitu Allah SWT memberikan bencana alam, Allah tunjukkan hati yang bersih di antara capres ini. Allah tunjukkan hati yang betul-betul menolong. Hati yang betul-betul seorang pemimpin yang peduli sama masyarakat. Cuman Prabowo Subianto. Padahal di daerah itu dia nggak dimenangkan. Padahal udah bilang dia belum lagi dilantik jadi seorang presiden. Masih masyarakat biasa. Dengan dana pribadinya, ketulusan hatinya, kerendahan hatinya.
dia turun berikan bantuan bagi dana pribadi. Mana yang kalian menunggu itu? Warga Sumatera Barat. Makanya dari itu. Ya. Saya minta seluruh warga Sumatera Barat jangan melihat seseorang dari casingnya, tapi lihatlah perbuatannya, lihat gaya kepemimpinannya, sayang kepada masyarakat, sayang kepada warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Ya. Mulai saat ini kita harus jernih berpikir. Daerah-daerah lain harus jernih berpikir. Mana pemimpin? Oke, saya kira luar biasa ya memang dari netizen 62, tetapi apapun juga itu kita berharap bahwa dengan kedatangannya Pak Prabowo mewakili pemerintah Republik Indonesia, sekalipun kita tahu bersama bahwa boleh jadi anggaran yang digunakan oleh Pak Prabowo itu adalah anggaran pribadi, tetapi beliau lekatkan bahwa beliau sebagai Menteri Pertahanan, maka kedatangan beliau di sana mewakili pemerintah Indonesia. Dan kita berharap sekali lagi, terlepas dari cuitan-cuitan netizen yang ada, kita berharap keikhlasan Pak Prabowo ini mampu memberikan sebuah angin segar bagi rakyat Indonesia, bahwa hari ini kita mendapatkan pemimpin yang begitu ikhlas, yang begitu plural, yang begitu tidak membeda-bedakan siapa saja. Jadi kita sudah melihat contohnya, rakyat Sumatera Barat sudah memberikan suaranya sedikit ke Pak Prabowo, justru yang besar Anies di sana. Tapi alhamdulillah dengan kebesaran hati beliau datang menyapa rakyat yang ada di Sumatera Barat. Tentu posisinya ada dua. Pertama, sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, saya kira punya tanggung jawab besar mewakili pemerintah. Yang kedua adalah sebagai calon presiden yang terpilih, yang saya kira nanti di bulan 10 akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga di situ tampak kelihatan bahwa seperti inilah perlakuan Prabowo ke depan, tidak akan membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dan inilah yang kita harapkan bersama untuk bisa menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.